Hai guys, kembali lagi bersama Trik UMPTKIN, tempat di mana kamu akan menemukan berbagai informasi penting seputar UMPTKIN dan juga SNBT. Nah, kalau kalian adalah pejuang UMPTKIN atau SNBT dan nggak mau ketinggalan informasi penting, kalian bisa banget join grup pejuang kuliah di sini. Karena kita sering banget update informasi di grup pejuang kuliah ini guys. Tapi kalau kalian pengen info yang lebih update dan cepat, juga bisa follow Instagram Trik UMPTKIN di sini. Video kali ini penting banget untuk kalian pejuang UMPTKIN 2026. Kenapa? Karena di video kali ini kita akan bongkar rincian materi UMPTKIN berdasarkan kisi-kisi UMPTKIN 2026. Jadi pastikan kalian tonton sampai selesai dan jangan di-skip. Hai guys, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi ataupun kisi-kisi UMPTKIN 2026. Nah, buat kalian yang baru join di video ini, silakan ditonton dulu video sebelumnya karena kita membahasnya berurutan guys, mulai dari kemampuan verbal, kemampuan gambar, dan kemampuan kuantitatif. Dan di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan bagian materi ataupun kisi-kisi bahasa Arab. Nah, kalau kalian dari SMK ataupun SMA, silakan banget disimak video ini baik-baik ya. Oke guys, dalam ujian bagian bahasa Arab ada beberapa materi yang perlu kita bahas. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah bagian menentukan ide pokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kaifa halukum? Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas berbagai soal bahasa Arab yang bertujuan untuk melatih pemahaman kalian terhadap teks. Di sini yang pertama adalah menentukan ide-ide pokok. Jadi, pada bagian ini nanti kalian akan dilatih untuk menemukan inti dari sebuah paragraf sehingga kalian itu tidak perlu menerjemahkan semua kata, cukup memahami makna utamanya saja. Selanjutnya kita akan masuk pada latihan soal. Kita masuk pada soal nomor 1 ya. Untuk nomor 1 dan nomor 2, soalnya itu fokus pada menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf, seperti yang sudah kita jelaskan di slide sebelumnya tentang gambaran soal-soal ya. Nah, melalui soal ini, kita akan belajar tentang cara bagaimana menentukan ide pokok dalam sebuah teks bahasa Arab. Nah, ide pokok itu adalah inti atau gagasan utama yang ingin disampaikan dalam suatu paragraf. Ide pokok biasanya mencakup keseluruhan isi teks, bukan hanya satu bagian saja. Untuk menemukan ide pokok, jika paragrafnya panjang, kita tidak perlu menerjemahkan semua kata. Biasanya, ide pokok dapat ditemukan pada kalimat pertama atau kalimat terakhir, karena disitulah si penulis sering menyampaikan inti dari pembahasannya. Selain itu, bisa melihat kata yang sering diulang dalam teks. Kata tersebut biasanya menunjukkan topik utama yang sedang dibahas. Maka setelah itulah baru kita simpulkan isi seluruh paragraf menjadi satu kalimat yang paling mewakili. Oke, kita lihat contohnya dalam soal ini ya. At-teknologiya syai'un muhimmun fi hayatil insanil yaum. Artinya, teknologi adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan manusia. Hiya tusa'idun nasa fi katsirin minal umur, mithlu ta'allum wat tawasul. Dia ini maksudnya adalah teknologi ya. Teknologi membantu dalam banyak hal seperti belajar dan komunikasi. Bifadlit teknologiya yumkinul linnasi ayyahsulu 'alal ma'lumati bisuhulatin wa sur'ah. Teknologi juga memudahkan mendapatkan informasi dengan cepat dan dengan mudah. Lidzalik asbahatit teknologiya juz'an muhimman fi hayatina. Oleh karena itu, teknologi menjadi bagian penting dalam kehidupan. Nah, pertanyaannya adalah mal fikratur ra'isiyatu minan nas. Ma apa? Fikratur ra'isiyah, ide pokok minan nas, dari paragraf. Jadi ya, dia minta kita menentukan ide pokok dari paragraf ini. Nah, bagaimana caranya supaya kita mengetahui apa ide pokok dari paragraf ini? Jadi, paragraf ini keseluruhannya itu adalah membahas tentang teknologi. Yang mana di awal paragraf disebutkan bahwa teknologi adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan manusia. Kemudian dijelaskan lagi bahwa teknologi itu membantu dalam banyak hal, seperti belajar, komunikasi, serta memudahkan manusia dalam mendapatkan informasi. Nah, jika kita perhatikan, semua kalimat dalam paragraf ini saling mendukung dan menjelaskan manfaat teknologi. Di bagian akhir ditegaskan kembali bahwa teknologi menjadi bagian penting dalam kehidupan. Jadi, seluruh paragraf ini sebenarnya membahas satu hal utama, yaitu pentingnya teknologi dalam kehidupan manusia. Oke, kita lihat jawabannya dulu ya.
A itu at-teknologia tusa'idu fi ta'allum faqat. Artinya teknologi hanya membantu dalam belajar. Apakah ini deh pokoknya? Dalam teks teknologi tidak dikatakan hanya membantu dalam hal belajar saja. Berarti bukan ya. Kemudian yang B, an-nasu yahsuluna alal ma'lumat, artinya manusia mendapatkan informasi. Sama ya, sama yang A, teknologi tidak hanya dikatakan untuk memudahkan mendapatkan informasi saja. Kemudian yang C, at-teknologia muhimmatun fi hayatil insan. Di sini artinya teknologi penting dalam kehidupan manusia. Terjawab kan bahwa keseluruhan paragraf ini memang menceritakan tentang bagaimana pentingnya teknologi dalam kehidupan manusia. Sedangkan yang D, at-tawasil sohal, komunikasi itu mudah. Tidak ya? Jadi jawaban nomor 1 ini adalah C, yaitu at-teknologia muhimmatun fi hayatil insan. Guys, please stop sebentar aja. Aku mau ngasih informasi penting khususnya untuk kalian pejuang UMPTKIN tahun ini. Nah, jadi buat kalian yang masih bingung mau belajar apa, gak punya panduan, gak punya buku, gak tahu materinya apa, gak tahu mau bahas soal dari mana, nah aku merekomendasikan kalian untuk belajar menggunakan paket sukses UMPTKIN ini. Jadi paket sukses UMPTKIN adalah paket belajar yang digunakan untuk memaksimalkan persiapan UMPTKIN. Nah, kalian bisa mengaksesnya menggunakan aplikasi khusus dari HP, laptop, atau komputer kalian masing-masing di rumah. Paket ini bisa diakses secara online ataupun offline. Jadi paket ini cocok banget untuk kalian yang waktu belajarnya udah mepet. Karena bisa langsung diakses, bisa langsung belajar, mulai dari detik ini juga. Selain itu, paket ini juga berhasil meloloskan ribuan peserta UMPTKIN bahkan ke kampus terbaik Indonesia sejak 2021. Dan ini adalah salah satu contoh bukti nyatanya. Lolos UIN Jakarta 2021, lolos UIN Jakarta 2022, lolos UIN Jakarta 2023, lolos UIN Jakarta 2024, dan lolos UIN Jakarta 2025. Selain membantu meloloskan peserta di kampus top, paket ini juga berhasil meloloskan siswa pada pilihan pertama, lolos jalur lintas jurusan, lolos di jurusan favorit, bahkan dari SMK juga ada yang bisa lolos loh teman-teman. Nah, yang paling gong lagi, bahkan ada yang lolos cuma beberapa hari belajar saja. Nah, jadi memang banyak yang terbukti lolos karena memang paket ini dirancang untuk memaksimalkan persiapan peserta UMPTKIN. Selanjutnya, aku akan spill isi dari paket sukses UMPTKIN ini. Yang pertama, di dalam paket ini ada rincian materi UMPTKIN lengkap. Nah, materinya disusun secara rapi dan sistematis agar memudahkan kalian dalam memahami. Mulai dari penalaran akademik, literasi membaca bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, literasi ajaran Islam, dan juga penalaran matematika. Semua materinya dipisah-pisah agar kalian mudah dalam memahami. Yang kedua, ratusan latihan soal dan pembahasan tuntas. Untuk latihan soal dilengkapi dengan analisis pembahasan. Dan untuk soal bahasa Arab dan bahasa Inggris juga dilengkapi dengan analisis pembahasan, terjemahan, dan juga kumpulan kosakata. Jadi membantu banget untuk kalian yang dari SMA ataupun SMK. Selanjutnya, kalian juga akan mendapatkan paket tryout 1-6. Nah, untuk tryout dilengkapi dengan skor, pembahasan, dan ranking. Untuk ranking, bisa kalian akses terus-menerus. Jadi kalau nanti ada siswa baru yang mengerjakan tryout, kalian tetap bisa cek update perubahan ranking kalian. Nah, selain itu, kalian juga akan mendapatkan bonus soal UMPTKIN tahun sebelumnya, paket kuis 1-4 dan pembahasan tuntas, bonus prediksi soal UMPTKIN, bonus simulasi UMPTKIN. Nah, simulasi ini akan dikerjakan secara serentak bersama peserta lainnya. Tujuannya untuk membantu kalian terbiasa menjawab soal agar ketika ujian nanti tidak canggung karena dilengkapi dengan timer juga ya. Selanjutnya, kalian juga akan mendapatkan bonus teknik menjawab soal, bonus video pembahasan soal, bonus soal listening keagamaan, bonus games penguatan materi, bonus tes bakat minat jurusan dan analisis diri. Jadi buat kalian yang masih merasa ragu dengan jurusan yang dipilih saat ini, bisa banget ikutan tesnya. Dan kalian juga akan mendapatkan bonus kumpulan e-book kosakata dari bahasa Arab, bahasa Inggris, sinonim, dan antonim. Kalian juga akan mendapatkan grup WA khusus tryout, saluran WA berisi daily motivation, informasi latsol, dan lain-lain, survival guide dunia kampus. Nah, agar nanti ketika masuk kampus kalian tidak stres dengan perbedaan yang sangat mencolok, jadi kami lampirkan juga survival guide dunia kampus. Nah, jadi di dalam paket ini fasilitasnya lengkap banget ya teman-teman. Selain lengkap,
Paket ini juga terbukti berhasil meloloskan peserta UMPTKIN sejak 2021. Nah, jadi kalau kamu butuh paketnya, boleh banget langsung hubungi aku ke sini atau klik link yang ada di deskripsi. Selanjutnya kita masuk pada nomor 2. Al-waktu syai'u thaminu fi hayatil insan. Waktu adalah sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan manusia. La yajibu idha'atuhu fi umurin ghairi mufidah. Waktu tidak boleh disia-siakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang bagi yang ala syakhsi ayyastamila waqtahu fi ta'allum wal amal. Seseorang seharusnya menggunakan waktunya untuk belajar dan bekerja. Bidalik yastati'u ayyuhaqqiqo najaha. Dengan demikian, ia dapat meraih kesuksesannya. Nah, soalnya itu mal fikratur ra'isiyatu minan nas. Jadi sama seperti nomor yang nomor 1 tadi, mal fikratur ra'isiyah. Apa ide pokok minan nas dari paragraf ini? Jadi, apa saja jawabannya kita lihat satu-satu ya. A. Al-waktu tawil. Waktu itu panjang. B. Yajibu istiglalul waktu bisya'il jayyid. Artinya, waktu harus dimanfaatkan dengan baik. C. Al-amalu so'bun. Artinya, pekerjaan itu sulit. D. At-ta'allum qalil. Artinya, belajar itu sedikit. Nah, bagaimana cara kita menentukan jawabannya? Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, kita lihat apa yang dibahasnya di kalimat awal dari paragraf nomor 2 ini. Dalam teks ini yang dibahas dalam awal paragraf adalah waktu merupakan sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan manusia. Dan jika kita perhatikan seluruh isi paragraf, semua kalimatnya itu mengarah pada satu hal, yaitu bagaimana cara menggunakan waktu dengan baik. Nah, itulah yang disebut dengan ide pokok, yaitu inti dari keseluruhan pembahasan. Oke, sekarang kita lihat mana yang cocok jawaban di antara 4 ini. A, B, C, atau D. Yang A itu, waktu itu panjang. Di A ini hanya menyatakan bahwa waktu itu panjang. Tetapi dalam paragraf kita tidak ada bahas masalah waktu yang panjang. Nah, sekarang yang C dan D itu juga tidak sesuai karena hanya membahas bagian kecil dan tidak mewakili keseluruhan isi dari paragraf. Jadi, sedangkan yang B ini menyatakan bahwa waktu harus dimanfaatkan dengan baik dan ini sesuai dengan isi seluruh paragraf. Maka dari itu, jawaban yang tepat adalah B. Oke guys, kira-kira begitulah pembahasan untuk bagian materi ataupun kisi-kisi bahasa Arab menentukan ide pokok. Nah, sebenarnya masih ada beberapa materi lagi yang harus kalian pahami dan juga pelajari. Nah, kabar baiknya, semua materi tersebut udah aku bahas lengkap di dalam aplikasi belajar UMPTKIN ataupun pakai sukses UMPTKIN 2026 ini guys. Jadi, kalau kalian pengen langsung belajar cepat sekarang, langsung aja miliki aplikasi ataupun pakai belajarnya dengan cara hubungi ke nomor berikut ini, oke? Dan sampai di sini dulu pembahasan kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat terus ya guys belajarnya.